hikmah kan? Bukankah al-hikmatun muntahal ilmi? Hikmah itu adalah puncak dari ilmu, dari ilmi. Sehingga sekali lagi, Ibu, bagaimana persepsi penyikapan saya tentang gender bias? Ya monggo masing-masing. Saya nggak akan bisa mengatakan bahwa saya harus menjadi seorang wanita, nggak bisa. Karena ketika ditanya, bagaimana Bapak melihat realitas sekarang perempuan atau wanita seperti itu? Ya silakan. Selama diizinkan suaminya silakan. Kalau nggak diizinkan suaminya jangan. Itu aja kok. Simple sebetulnya. Izin, ridho. Ridho dari suami yang penting. Selebihnya itu nanti akan apa? Secara cabang aja. Kalau secara usuliyah ya sudah, masing-masing sudah punya status dan peran masing-masing. Ya, status and role yang masing-masing. Bahwa kemudian nanti akan terjadi turunan-turunan yang derivasi yang macam-macam di lapangan, kembalikan ke usulnya kok. Kembalikan ke suaminya ridho enggak? Itu aja. Sehebat-hebatnya Bu Risma ya, kalau suaminya ridho ya nggak apa-apa. Bukan urusan kita kan, urusan suaminya itu. Urusan suaminya ridho ya silakan. Nanti yang bertanggung jawaban mereka berdua itu. Begitu deh. Ya. Jadi intinya untuk tasawuf ini terbebas dari gender ya Pak Prof ya? Saya nggak mengatakan begitu. Kalau pengen tasawuf itu kan penerapan dari al-ihsan kan. Ihsan itu kebaikan. Ya kan? Al-insan abdul ihsan. Insan ini manusia ini adalah hamba dari kebaikan. Asal diarahkan pada tujuan akhir kebahagiaan dan kebaikan yang saya sampaikan di pertemuan pertama, bahwa PAI itu endingnya, terminalnya di kebahagiaan dan kebaikan. Jadi gender bias, kebaikan dulu dan kebahagiaan kan? Monggo sudah mau kebaikan dulu, mau kebahagiaan dulu, monggo bebas ya. Pokoknya dua itu, ya. Nanti dicari mana yang lebih dahulu. Bahagia dulu apa baik dulu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu reflektif apa formatif gitu aja. Apakah kebahagiaan itu menjadi regresi dari kebaikan ataukah sebaliknya kebaikan menjadi regresi sebab dari kebahagiaan? Silahkan, masing-masing akan berbeda. Itu nanti tujuan akhir itu, soalnya menjadi tujuan. Yang kita tuju itu. Ada yang sampainya hanya bahagia saja, nggak baik. Mungkin nggak kita bahagia tapi nggak baik. Silakan diregresikan nanti, dirasa-rasakan sendiri, dialami sendiri sehingga kita sampai pada mafhum, pada kesimpulan, pada natijah yang benar. Bahwa kesimpulan itu harus baik, benar, dan betul. Ya, sudah kita sepakat ya, kesimpulan itu harus baik, benar, dan betul. Baik di hati, benar di sini, betul di pekerjaan. Jangan sampai pecah kongsi antara itu. Wah, ini kalau diskusi dengan aktivis ini repot ini ya. Saya pasifis untuk hal seperti itu, saya netral ya, saya netral aja. Terima kasih Pak. Ini monggo diperjuangkan Ibu. Mas Imam Purwanto, monggo. Suaranya Mas. Suaranya Mas Imam, nggak kedengeran suaranya. Pak Imam masih mute, Pak. Jangan pakai headset. Jangan pakai headset, Pak. Masih belum. Ada gangguan Pak Imam kayaknya Pak Dokter. Mungkin bisa Bu Silvi dulu Pak. Cuma mungkin suruh istighfar dulu sama baca tahlil.
Bisul aja mungkin, Pak. Bertanya, Pak. Ya, silakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Dokter. Ini ada beberapa pertanyaan saya yang saya pahami. Berfilsafat adalah mencari kebenaran. Kemudian, adakah batasan kita dalam berfilsafat, terutama filsafat pendidikan Islam, Pak? Apalagi kita mengingat kita sebagai seorang guru. Kemudian yang kedua, apabila kita mencari suatu kebenaran, apakah kita sudah dikatakan berfilsafat? Apabila kita mencari sumber kebenaran, apakah kita sudah berfilsafat? Ya. Bagus pertanyaannya. Kalau menurut Ibu kira-kira sudah belum? Kalau menurut Ibu sudah belum? Sudah, Pak. Ya? Sudah ya? Kira-kira menurut Ibu sudah belum? Don. Don. Ya, ya. Tidak berani menjawab, Pak. Ya sudah. Silakan dijawab dalam hati aja. Ya, ngomong filsafat itu kan filosofi, cinta kepada kebijaksanaan. Kebijaksanaan adalah puncak dari ilmu. Ilmu adalah puncak dari pengetahuan. Dan di atas ilmu itu ada kebijaksanaan. Tapi sebelum bijaksana kita istiqomah dulu. Empati dulu. Karena istiqomah itu lebih baik, lebih hebat daripada karomah kemuliaan. Puncak dari semuanya itu adalah kebijaksanaan. Hikmah itu adalah puncak dari segalanya. Bagi manusia loh ya. Kalau sudah sampai pada kebijaksanaan, ya sudah kita benar, baik, dan betul di situ. Kalau kita mencari sumber kebenaran yang hakiki, dan kita sampai di sana, berarti kita sudah mendapatkan pertanyaan. Kesempatan untuk menjawab 5 pertanyaan atau lebih itulah berarti kita sudah sampai pada terminal akhir. Apa itu marrobuka, manabiyuka? Ya, kita sudah mendapatkan pertanyaan itu berarti kita sudah masuk di puncaknya. Kalau belum ya belum sampai. Kita ini sedang perjalanan kok. Belum sampai kita ini. Karena kullu nafsin dha'iqatul Maut. hub. Semua jiwa pasti pernah merasakan hub. Ya, maut ya, tapi yang lebih dari itu adalah hub balil. Jadi Bapak kalau sudah Bapak Ibu sudah sampai di situ, itu ya. Jadi apakah sudah? Ya, masing-masing lah silakan menjawab. Ini bukan menjadi wilayah saya lagi untuk ini karena sudah persoalan pribadi ya, persoalan subjektif. Sehingga ya seolah-olah sajalah, seolah-olah kita sedang menapaki jalan ke sana. Sedang menapaki. Sudah sampai pada sumbernya belum? Belum sampai kita di sumbernya. Sedang menapak jalan ke sana. Oke, itu. Silakan yang lain. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Pak Absori. Silakan. Oke, Pak. Mau Cep. bertanya, Halo. selama disampaikan, saya sering mendengar bahasa dari epistemologi, ontologi, dan aksiologi. Nah, yang saya serap dari bahasa-bahasa itu terkaitannya dengan pelajaran filsafat, apakah ini menjadi rumusan wajib? Berpikir filsafat itu harus memuat sebuah nilai-nilai epistemologi, nilai-nilai ontologi, dan nilai-nilai aksiologi. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, pertanyaan yang kedua,
saya ini terus terang banyak yang mengatakan kalau ngomong tuh suka tidak tersusun, berantakan. Ya. Nah, bagaimana untuk mengeksplor penyampaian yang enak, layaknya apa ya? Seperti misalkan kayak mubalik itu urutannya apakah yang disampaikan itu apakah nilai ontologinya dulu, epistemologinya dulu, atau aksiologinya dulu. Oke. Kalau kata orang sih saya misalkan begini, lebih ke pribadi, Pak. Berbeda antar tulisan yang disampaikan. Seperti itu. Kalau tulisan terkesan enak, iya, rigid, halus, tapi ketika disampaikan, ini susah banget untuk disampaikan secara verbal. Mungkin terima kasih Pak pertanyaannya Pak Rudolf. Ya, makasih Pak Absori SPD. Dari mana nih Bapak? Dari Cirebon Pak. Oh, Pak Cirebon. Baik-baik. Dari Syekh Lemah Abang ya. Oh, okay. Ya, baik-baik. Ada 2 pertanyaan. Apakah itu wajib? Enggak. Bapak bisa mengatakan ontologi dengan cara hakikat misalkan. Epistemologi dengan tafsir misalkan. Aksiologi dengan makosid misalkan. Sama. Cuman karena ini mata kuliahnya kan mata kuliah formal ya. Sehingga seolah-olah wajib, enggak wajib. Ya, Bapak bisa mencari padan kata yang lain. Sama dengan pertanyaan Pak Nasruddin tadi ya. Tanya di awal, tergantung audiens kita. Jangan sampai murid kita, anak MI, kita ngomong ontologi, aksiologi agak nyambung. Ngomong hakikat, ngomong tafsir, ngomong makosid ya nggak nyambung. Ya sesuai dengan, karena ini bukannya sok ya, ini karena forum kita ini forum akademis. Nanti Bapak Ibu kalau masuk ke forum akademis yang lain sudah nggak asing lagi dengan apa yang kita perbincangkan. Bapak bisa pakai padan kata yang lebih mudah kok. Mensimplifikasi boleh ya. Mensimplifikasi boleh, tidak harus dengan kata-kata yang sering kita ada dendangkan dalam lagu kita selama 8 pertemuan ini ya. Enggak. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara secara verbal? Itu enggak bisa dipaksa Bapak ya. Nabi Musa itu secara verbal cedal. Kayaknya beliau mendapatkan juru bicara, Nabi Harun alaihissalam. Enggak harus. Mungkin Bapak terobsesi menjadi dai mungkin ya. Ya. Dai itu enggak harus yang pintar ngomong kok. Ada dai tanpa omong. Ada. Ya. Kalau kita tahu apa dai-dai yang tidak banyak omong itu banyak. Bahkan mungkin lebih asarnya lebih kena, lebih membekas itu dai-dai mengajaknya itu tidak dengan verbal, secara verbalis, tapi secara perbuatan bilhal ya. Bahkan secara sembunyi-sembunyi. Watastaki, bikolbi. Itu kan bukan cita-cita kan. Nggak ada yang bercita-cita pengen jadi tukang bicara, tukang ngomong ya, atau juru bicara ya. Tidak juga. Tapi kalau Bapak emang pengen ke situ, ya coba sering dengarkan bagaimana para dai itu. Ada model-model, ada spektrum. Hakim modelnya bagaimana, Kiai Hadi Zainuddin MZ bagaimana, ya, UAS bagaimana, Adi Hidayat bagaimana, Gus Bahak bagaimana, Gus Mus bagaimana, Mbah Maimun bagaimana. Masing-masing punya personality sendiri-sendiri. Dan untuk memenuhi kedalaman secara rigid yang Bapak sebutkan tadi, ya harus banyak baca, ikro. Harus banyak baca. Dan sering bergaul dengan anak kecil. Sering ngobrol dengan anak kecil tuh banyak membantu. Ya, banyak membantu. Kita mencari berkah dari anak kecil tuh banyak membantu. Ya, kalau di sekitar Bapak atau ya bersyukur kalau Bapak masih punya anak kecil ya, sering berkomunikasi dengan anak kecil itu banyak membantu untuk menjernihkan kita ya. Kan numpang di situ. Ada banyak buku ya tentang kiat-kiat bagaimana berkomunikasi yang baik, efektif. Tapi lagi-lagi harus banyak dilatih.
Kalau enggak ya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Yafqahu qauli. Yafqahu qauli. Ya, sudah lancar Pak Abasori. Amin. Terima kasih. Bapak Imam, bisa dilanjut? Pak Imam Purwanto, silakan. Baik Pak Dokter. Terima kasih. Sudah bisa terdengar suaranya Pak Dokter? Bisa. Malah gambarnya ada 2 nih Pak Imam. Iya, ini pakai laptop dan juga pakai HP ini. Nah, keren. Baik Pak Dokter, terima kasih atas waktunya, dan ternyata tidak terasa di hari ini sudah pertemuan terakhir saja. Semoga artinya apa yang disampaikan mengenai filsafat pendidikan Islam, kita semuanya bisa mendapatkan manfaat dan mengamalkannya pada Amin, ya Rabbal pendidikan alamin. kita. Yang ingin kita diskusikan atau saya sampaikan kepada Pak Dokter dan juga teman-teman sekalian, bahwa ketika kita berbicara filsafat pendidikan Islam, saya itu kadang sering begini Pak Dokter, sering merasa ketika berbicara filsafat itu kan kita sedang mencari penggalian kebenaran. Tapi ketika filsafat itu dicampurkan ke dalam pendidikan, justru kebenaran-kebenaran itu sering tidak digunakan kebenarannya. Artinya begini Pak Dokter, ketika berbicara pendidikan, kita juga semuanya sudah tahu bahwa pendidikan itu kan bisa terdiri dari pendidikan formal, non formal, atau bahkan kalau kita berbicara macam-macam pendidikan, mulai dari pendidikan keluarga, kemudian fase schooling dan lain sebagainya. Itu kan merupakan fase pendidikan di mana seharusnya semuanya pendidikan yang memang memberikan implikasi tambahan, stimulus, rangsangan pemikiran kepada kita menjadi lebih baik, itu dinilai sama dalam ranah pendidikan. Tapi regulasi negara kita kan ternyata nggak seperti itu. Yang dimaksud pendidikan ternyata ya formal seperti itu, nggak menilai terhadap pendidikan non formal ataupun pendidikan pesantren. Kalau kita berbicara pendidikan non formal biasanya lebih ke ranah pesantren. Itu ternyata artinya pendidikan yang dimaksud oleh negara kita yaitu pendidikan formal. Nah, sedangkan tadi ketika berbicara filsafat pendidikan Islam, itu kan seharusnya tidak dibatasi terhadap pendidikan formal ataupun non formal. Nah, yang saya ingin tanyakan kepada Pak Dokter atau kita diskusikan bersama yaitu kenapa artinya pembatasan itu bisa terjadi di dalam pendidikan kita. Bahkan yang sangat lucunya sekali Pak Dokter, saya dulu artinya pernah tahu ada regulasi di pendidikan madrasah diniyah. Kalau di Jawa Barat itu, atau mungkin di ranah nasional juga, biasanya kan ada Porsadin. Pendidikan madrasah diniyah ini pendidikan non formal yang artinya memperdalam tentang ilmu-ilmu agama, tapi distandarisasi dengan pendidikan formal. Bahkan waktu itu ada kegiatan Porsadin kegiatan Porsadin atau kegiatan pemilihan ustadz terbaik lah di daerah. Ustadz-ustadznya ini didasari standarisasi pendidikannya minimal S1, bukan lulusan pesantren. Itu sebuah kekacauan dalam dunia logika pendidikan menurut saya. Pendidikan agama saja distandarisasinya atau pendidikan ini diniyah non formal distandarisasinya formal. Bukan malah seharusnya harus alumni pesantren sekian dibuktikan dengan legalitas ijazah pesantren. Ini kayaknya negara artinya khususnya tentang regulasi guru pendidik itu masih kacau. Nah, mari kita diskusikan bersama artinya hal-hal semacam itu sebenarnya yang
mendasari perbedaan antara non formal dan formal, bahkan tadi sangat jauh sekali pemfungsian non formal daripada formal, dan termasuk artinya saya mengikuti kuliah S1, S2 ini sebenarnya dalam rangka bukan saya ingin menggunakan ijazah formal saya, malah justru saya mengikuti jenjang pendidikan ini karena ingin menyampaikan ilmu non formal saya. Seperti itu. Mari kita bahas bersama, Dokter, artinya kenapa hal-hal seperti ini bisa terjadi. Itu saja Pak Dokter, terima kasih. Ya, Mas Imam, ini telah kritis ya, autokritik, kritik pada dunia pendidikan kita. Semuanya merasakan ya. Tadinya sama dengan saya ketika saya belum S2, belum S3 ya, kayaknya pesimis bisa berkiprah gitu. Ternyata di luar sana banyak sekali yang berhasil meskipun tidak melampaui jenjang formal. Contoh misal Gus Baha, ya, Gus Mus, ya, Gus Dur sekalipun, Gus Dur nggak punya ijazah loh. Memang tercatat kuliah di Sorbonne, Prancis, di Al-Azhar, di mana. Tapi beliau ketika kuliah nggak pernah hadir, hanya tidur dan tinggal di perpustakaan. Secara formal tidak pernah beliau mendapatkan ijazah. Tapi betapa hebatnya beliau, itu adalah istisna, pengecualian. Ingat negara bangsa, nation state, modern nation state, negara bangsa yang modern itu memang ditandai dengan formalitas. Ada aturan-aturan, ada norma-norma yang memang dibuat oleh mereka sebagai institusi negara bangsa modern nation state. Kita nggak bisa lepas dari itu, Permendiknas, Permenak, dan sebagainya nggak bisa lepas dari aturan itu. Bahkan sebetulnya langkah maju bagi dunia pesantren adalah dimasukkanlah matin madrasah diniyah ke dalam urusan yang diurusi oleh masing-masing kemenak sekarang. Zaman dulu nggak ada. Itu langkah maju sebetulnya. Walaupun sebetulnya di tahun 45 ketika Mbah Wahid Hashim abahnya Gus Dur itu yang menjadi Menteri Agama pertama, yang mencetuskan IAIN itu ya, pertama yang membidani adalah Pak Wahid Hashim salah satunya. Ini langkah maju sebenarnya, karena memang pendidikan tradisional itu ya pesantren. Di zaman Belanda itu ya basis kita di pesantren. Di beberapa daerah taman siswa ya, di Jogja itu ada taman siswa ya. Ki Hajar Dewantoro dulu membuat itu. Di Mangunsarkoro ya kan, model pendidikannya ya formal karena memang institusi negara waktu itu belum ada. Baru kemudian mengarus utamakan diri, mengikuti arus utama mainstream yang kuat, munculnya negara bangsa setelah 45 baru kemudian diformalkan. Seharusnya kan begitu. Apa keuntungan dan kelebihan formalitas dalam dunia pendidikan kita? Ya kita bisa rasakan sekarang. Minimal tertib administratif. Ya seleksi itu ya seleksi dari formal, makanya ada kualifikasi, ada kompetensi. Kalau kualifikasi itu dari ijazah formal yang dimiliki. Kalau kompetensi nggak harus formal, kompetensi guru. Apakah kompetensi guru dengan ustadz lebih baik dari guru lebih baik kompetensi daripada ustadz? Enggak juga. Tapi kalau kualifikasi, guru yang terkualifikasi dengan sarjana, ijazah sarjana S1, S2, S3 itu lebih qualified ketimbang yang Gus Baha misalkan tanpa ijazah. Tapi kompetensi Gus Baha nggak kalah dengan profesor. Sekarang itu ada tempatnya kok. Bahkan sekarang sudah diatur, Mas. Ya, seperti Gus Baha itu sudah disetarakan dengan profesor. Beliau ketika ngajar ya, diundang mengajar di Gajah Mada, di UIN Jogja. Beliau mendapatkan imbalan setara dengan imbalan berikan kepada guru besar. Sekarang sudah mulai, Mas. Bahwa kemudian ada praktek penerapan pemilihan guru ustadz di lingkungan Kemenak, di Madrasah Diniyah lulusan S1 itu kan administratif saja. Apakah kita kemudian iri dengan itu? Ya nggak perlu lah. Kompetensi itu kan nggak perlu ditunjukkan dan diberi apresiasi secara formal kan. Kompetensi itu yang menilai banyak orang, pengguna jasa yang menilai kompetensi itu. Kalau dosen pengguna jasanya siapa? Mahasiswa.
Misalkan saya dengan dosen siapa, yang bisa menakar kompetensi dosen itu kan mahasiswa. Pengguna jasa dosen itu kan mahasiswa. Sehingga nggak khawatir hal seperti itu. Nggak khawatir. Saya pribadi nggak khawatir. Terus pokoknya ya, ada satu kawan saya, itu alumni S2 ITS, teknik fisika. Beliau itu mengatakan, udahlah Pak, kalau orang udah pinter itu akan hidup, tinggal di mana aja akan hidup, walaupun kita nggak berada di wilayah formal ya, hidup orang pinter tuh pasti hidup kok. Kecuali ketika dia sudah mati, nggak hidup lagi. Jadi ya bolehlah Mas Imam Purwanto Tovan ini memiliki kritisisasi ya, kritisisme terhadap apa yang terjadi di lingkungan ya. Toh padanya yang akan dihargai itu adalah kompetensi, bukan kualifikasi. Kalau kualifikasi itu formalitas ijazah, tapi kalau kompetensi itu kemampuan, capability, kemudian skill, baik hard skill, brain skill maupun soft skill kita sudah memadai dan memenuhi di mata publik tentunya ya, di mata pengguna jasa kita. Kalau Bapak ahli Fathul Mu'in ya kompeten di bidang Fathul Mu'in ya tunjukkan. Fathul Qorib tunjukkan, Fathul Qorib takrib tunjukkan, ya. Aqidatul Awam ya tunjukkan ya. Bahkan kitab-kitab induk itu kan yang harusnya menjadi rujukan utama bagi kita ya. Baru kemudian didetailing, rigidisasi dengan kitab-kitab turunan ya. Sama seperti itu. Jadi pola belajar kita, pola mengajar kita, pola mendharma baktikan kita di pesantren, di madrasah atau di perguruan tinggi atau di sekolah formal itu sebenarnya sama kok. Bedanya yang ASN digaji negara, kita enggak gitu ya. Tapi apakah terus berhenti pendharma baktian kita manakala kita tidak diapresiasi oleh negara misalkan. Kita ngajar nggak di HR misalkan, kita ngeluh. Iya sih, harta bukan segala-galanya, tapi kalau nggak ada harta kan jadi segala-galanya. Ya tergantung juga. Tergantung penyikapan Bapak kok. Jangan khawatir ya. Bismillah, jangan khawatir. Kuliah S2, S3 baik. Juga bukannya dokter, kalau tadi minta dasar tadi bahwa kompetensi kayak Gus Baha dengan standar keilmuan yang memang sudah diakui, kemudian bisa mengajar di perguruan tinggi apa? Saya baru dengar ini Pak Dokter, artinya dari Kemenag gitu, artinya tadi dasar apakah surat keputusan Kemenag atau gimana? Silakan klik linearisasi. Linearisasi itu ya di komponen akreditasi baik yang silakan oleh BAN PT maupun BAN SMA ya, Badan Akreditasi Nasional SMA atau madrasah atau BAN perguruan tinggi itu ada poin linearisasi. Ya, termasuk ada semacam muadalah ya, kesetaraan bagi orang yang berkompeten dari dunia dari produk formal non formal yang kemudian dimanfaatkan kompetensinya di dunia formal. Itu sudah berlangsung ya sampai sekarang ya, sudah ya seperti Gus Baha diundang di Gajah Mada, di Unjukja ya, di mana-mana itu ya. Ada juga anggota BPK yang wakil ketua BPK sekarang menjadi komisaris PLNI itu sering diundang di perguruan tinggi. Teman saya namanya Dr. Ali Maskun Musa, mantan wakil ketua BPK dulu DPR PKP ya. Itu senior saya, Mas Ali Maskun Musa. Itu sering diundang di perguruan tinggi. Ya, ada penyetaraan di situ. Isinya penyetaraan, linearisasi. Ya, silakan klik aja. Banyak sekali itu aturan-aturan di situ. Jangan khawatir ya, jangan khawatir. Oke, the last question. The last respon. Respon terakhir, Bapak. Pak Yosef. Assalamualaikum Pak Dokter. Oh, waalaikumsalam, Bapak Didin, silakan. Mohon maaf, ini saya pakai handphone. Harapan saya mudah-mudahan ini tidak jadi pertemuan terakhir gitu. Ada pertemuan berikutnya yang kita bisa memperdalam lagi dan menyerap banyak pengetahuan dari Pak Dokter. Sekalipun mungkin dalam bentuk
tidak perkuliahan formal. Nanti kita coba dengan teman-teman ngobrol untuk follow up dari perkuliahan ini, karena saya jujur sekali sangat tertarik untuk lebih dalam filsafat. Apalagi saya sudah kemukakan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa sering ketemu materi filsafat, tapi saya pikir apa yang saya harapkan masih jauh dari apa yang saya terima, karena memang kesempatannya agak sedikit begitu. Oleh karena itu maka keinginan saya untuk memperdalam ini mudah-mudahan bisa terobati dengan nanti mungkin ada pertemuan lanjutan, sekalipun bagaimana caranya, begitu kurang lebih permohonannya Pak Dokter. Terima kasih. Ya, makasih Pak Didin, Jawa Barat. Pak Purwakarta ya? Pak Dokter Purwakarta. Ya, Pak Didin. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti Pak Amrul Giono mungkin bisa memfasilitasi nanti kalau ada ya. Atau mungkin ada, saya nanti akan, ya gampang lah itu bisa diatur ya. Toh kita masih punya grup WA untuk sering berdiskusi. Ada yang ingin closing statement, silakan. Sebelum kita akhiri. Pak Amrul, monggo. Pak Yosef, silakan. Mohon izin, Pak. Ya, silakan. Apa suara saya sudah jelas? Sudah. Pak Erik Alga Lesmana, ya silakan. Terima kasih banyak atas kesempatannya untuk bisa menyampaikan di closing statement. Izin Pak Dokter, ini kan kami mendapatkan materi mata kuliah tentang filsafat pendidikan Islam. Itu sebagian dari kami adalah berprofesi sebagai guru-guru, atau mungkin juga dari perkuliahan kali ini atau dari studi S2 ini adalah yang nantinya kami semuanya nanti akan terjun ke dunia pendidikan, baik itu menjadi guru atau menjadi dosen. Tentu yang kami akan tahu adalah tentang manfaat dari belajar filsafat pendidikan Islam. Yang saya ingin tanyakan selama ini adalah, lalu bagaimana tentang penerapannya dari pelajaran atau mata kuliah filsafat pendidikan Islam di dunia pendidikan, baik itu di SD ataupun menjadi guru atau menjadi dosen. Karena ini akan sangat membantu untuk bisa mengembangkan situasi pendidikan, baik itu karena tantangan yang semakin hari tentu akan selalu berubah. Ini akan menjadi perhatian kita semuanya, bahwa kita sebagai atau kami semuanya yang berprofesi sebagai guru maupun dosen dituntut untuk terus mengembangkan inovasi, untuk terus menyesuaikan dengan situasi kondisi perkembangan zaman. Seperti halnya kita sekarang ini sudah memasuki era di mana semuanya sudah bergantung kepada teknologi. Semacam kita perkuliahan kita kali ini menggunakan atau bergantung pada dunia teknologi, yang artinya bahwa jarak itu sudah bukan lagi jauh, tapi sekarang sudah semakin mendekat. Nah, itu tentu salah satu yang bentuk inovasi yang dimana dipaksa, bahwa selama pandemi kemarin kita belajar melalui media. Nah, yang saya ingin tanyakan tadi Pak Dokter, lalu bagaimana penerapan tentang filsafat pendidikan Islam yang dimana kita itu diiringi juga dengan dituntut, dipaksa untuk mengikuti perkembangan zaman terutama di dunia teknologi. Terima kasih Pak Dokter. Baik, Mas Erik Alga Lesmana. Dari mana Mas? Dari DKI Jakarta Pak Dokter. Pak Lutfi ya? Nggih, betul. Oke, makasih Mas Erik. Ini kondisi di Jakarta ini sebetulnya yang ditanyakan. Artinya untuk menerapkan ini tidak harus dari profesi kita sebagai seorang guru ya, di masyarakat, kemudian sebagai pendakwah, sebagai dai ya. Jadi tadi Bapak ketika akan menyampaikan satu materi ya, yang paling gampang di RPP. RPP per pertemuan itu kan per materi bisa 1, 2, 3 pertemuan ya. Per materi itu bisa kita sampaikan mulai dari hakikatnya, kajian materinya, materi fakta, konsep, prosedur ya, kemudian pembelajaran intinya, itu epistemologinya, kemudian tujuan pendidikan, tujuannya apa, itu aksiologi, makosidnya. Tentunya itu penerapan yang paling mudah, yang paling bisa ditemukan
dalam profesi kita sehari-hari, apalagi seorang guru ya RPP itu, ketika Bapak Ibu merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, apa yang tertuang di RPP itu Bapak sedang menerapkan perkuliahan ini, ya, mata kuliah ini. Bisa diterapkan pada hal yang lain. Nggak harus sebagai seorang guru ya, sebagai kepala rumah tangga ya, sebagai dai, sebagai kita anggota organisasi formal di Pergunu atau dimanapun itu ya. Sebetulnya kan persoalan penerapan itu kan ada tidaknya waktu bagi kita untuk menerapkannya ya. Sekurang-kurangnya untuk diri kita sendirilah. Ya, entah apapun profesinya, sebagai makelar sekalipun ya. Makelar atau tukang apalah ya. Tukang bakso misalkan, tukang jual bakso kan ada metodologinya juga. Metodologi penjual bakso itu ada. Ya. Jadi setiap profesi, apalagi sebagai abdun ini, ya sebagai hamba ini juga metodologi ya, kaifiatnya juga, tata cara prosedurnya ada semuanya lengkap. Jadi yang kita perbincangkan itu kan hanya mengkerucut kepada persoalan akademik ya, peristilahan akademis saja yang kita kumandangkan. Betapapun itu di dunia nyata kita ada beberapa yang kita sudah applicable, sudah menjalaninya, atau ada beberapa yang kita belum menjalaninya. Tapi secara overall, secara umum, apa yang kita kerjakan sehari-hari ini ya adalah dalam rangka menerapkan apa yang kita perbincangkan dari pertemuan pertama sampai akhir. Cuma beda-beda konteks saja. Beda konteks. Dan melanjutkan yang tadi Bapak siapa yang nanya tentang bagaimana menjadi pembicara yang baik, Mas Absori tadi ya. Iya Pak. Ya Mas Absori. Menjadi pembicara yang baik itu adalah pembicara yang membicarakan apa yang dia kerjakan. Insya Allah lancar itu. Kalau membicarakan apa yang tidak dikerjakan, betapapun lancar nggak akan ada asar. Jadi asar bekas itu adalah yang diperoleh oleh seorang ketika seseorang itu mendengarkan orang yang membicarakan apa yang dia kerjakan. Jadi bicarakan apa yang dikerjakan. Walaupun ada perspektif lain, jangan bicarakan apa yang Anda kerjakan. Yang sunnah. Tapi kalau yang wajib, tunjukkan. Yang wajib-wajib, yang sunnah sembunyikan. Jadi ada banyak persimpangan, ada perspektif yang spektrum yang berbeda-beda tergantung konteksnya aja sih. Konteksnya. Jadi di kitab Mahali itu ya, Jalaluddin Al-Mahali itu mengajarkan hal-hal itu jalan tengah. Afdalul hal ausatuha. Ya, sebaik-baik sesuatu hal itu adalah yang tengah-tengah. Walaupun ya kadang-kadang ke pinggir juga sih. Perlu ke pinggir sebentar, baru ke tengah lagi, ke pinggir sebentar, ke tengah lagi. Ya, Afdalul hal ausatuha. Jadi begitu Mas Erik Alga ya. Jadi kembalikan kepada hal yang your everyday activity life ya. Your activity everyday life, kehidupan Bapak Mas sehari-hari itulah yang menjadi ajang arena bagi kita untuk menerapkan. Sudah mata kuliah kita ini umum kok, general kok. Bisa kemana-mana kok. Makanya saya katakan tadi ya hikmat ini bersifat hikmah ini. Bersifat pelajaran di sini. Al-hikmatun muntahil ilmi. Jadi ini pelajaran bagi kita untuk bagaimana menapak ilmu yang kita pahami itu agar menjadi hikmah manakala ilmu itu kita amalkan. Ilmu yang diamalkan akan mudah pasti itu akan sampai pada tangga tertinggi yang bernama hikmat pelajaran. Jangan khawatir, yakinlah itu. Ya, kerjakan apa yang menjadi pengetahuan dan ilmu. Baik, Mas Amrul, silakan. Sebelum kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit Pak Dokter, saya sedikit merespon tadi sudah ada 8 ini kalau nggak salah 8 teman-teman yang bertanya. Nah, mungkin dari beberapa itu yang saya tangkap kayak Bu Santi tadi itu kan ada istilahnya gender untuk tasawuf ya, yang saya tangkapkan gitu. Karena kalau dalam dimensi tasawuf itu menurut saya udah enggak pandang ini gender, karena kenyataannya Robiah Al-Adawiyah wanita
kan jadi sufi yang sangat terkenal dan jadi panutan ini banyak orang. Nah, itu. Terus kemudian ada tadi kita yang tanya, mungkin ada referensi buku atau apa terkait mungkin pengembangan tasawuf ya. Kalau menurut saya yang mudah dimengerti itu, kalau untuk saya Al-Hikam itu. Al-Hikam itu pembahasannya lebih jelas, lebih detail dan kontekstual biasanya. Nah, itu mungkin di YouTube banyak kok sekarang. Cuman itu tadi menyambung dengan Pak Didin tadi. Kami berharap memang nggak terputus di sini. Nanti suatu saat mungkin ada kajian melalui Zoom atau apa, Pak Dokter bisa jadi narasumbernya. Nah, itu kan langkah baiknya sehingga kajian kita tuh terus berlanjut, Pak Dokter. Nah, itu. Jadi terus yang tadi Mas siapa tadi itu ya? Imam Oktober tadi kan nyangkut ini ya, ketentuan pemerintah itu ya. Memang secara regulasi ya seperti itu, cuma seperti yang Pak Dokter sampaikan tadi bahwa ijazah itu bukan penghalang atau ukuran untuk kita berkiprah, kita memberikan manfaat di umat istilah gitu. Nah, saya contohkan di Bali aja lah. Kita ini kan katakanlah ngajinya mungkin pas-pasan ini. Cuma karena di sini minim SDM ya, mau nggak mau kita terpakai. Atau mungkin di pedalaman Kalimantan yang dulu di pondoknya itu tidak seberapa pandai, akhirnya merantau ke sana malah bisa bangun masjid. Dan jadi kiai di sana walaupun tingkatnya entah kiai kampung apa. Jadi itu memang bukan ukuran. Dan kita jangan berkecil hati untuk hal-hal itu. Sehingga nanti kita dicontohkan ada Gus Bah yang formal pendidikannya bisa jadi dosen di sampai di UII atau di UI ngundang, di Universitas Muhammadiyah ngundang, itu bahkan diberikan gelar semacam honoris causa ya. Itu kan sesuatu yang luar biasa, bahwa tetap harus kita tadi yakini dengan logika nubuah itu. Nah, itu penting harus kita yakini karena memang keyakinan lebih dari ilmu pengetahuan. Jadi itu dulu Pak Dokter, saya berharap ini bukan pertemuan terakhir, nanti kita tetap nyambung, entah teknisnya bagaimana. Kemarin Pak Didin juga sempat WA saya, Ustadz Adi WA, gimana biar ada bahasan yang berkelanjutan. Itu dulu. Terima kasih Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Amrul dan yang lainnya. Jadi saya cukup bersyukur ya bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Secara pribadi saya juga mendapatkan banyak pengetahuan baru, ilmu baru yang tidak saya duga sebelumnya. Itulah hikmah dari silaturahim di antara kita, dan cukup mengharukan ya persaudaraan kita hingga hari ini. Dan mudah-mudahan sekali lagi menyambung Pak Amrul tadi dan teman-teman yang lain, Pak Didin dan seterusnya, mudah-mudahan kita terus ya ila yaumil akhir, terus persaudaraan ini tercipta. Dan harapan semuanya, saya juga berharap semester 3 kita masih bertemu lagi, mungkin di mata kuliah yang berbeda, dan ya berkah bagi kita semuanya. Sebelum kita tutup, ini saya pikir sudah the last 1 minute for our meeting today, and I hope Allah always bless us, dan Prophet Muhammad Lighting, Nur Muhammad selalu melingkupi setiap nafas dan kedipan mata yang selalu menyertai kita semuanya. Dan untuk yang terakhir, monggo Mas Amrul diabadikan dulu sebelum kita berpisah minimal pada pertemuan yang ke-8 kali ini. Oke, monggo. Monggo dibuka kameranya masing-masing sambil gambar ya. Sebentar. 1, 2, 3. Sebentar, halaman 2 belum. Sebentar. 1, 2, 3. Sampun Pak. Terima kasih. Matur nuwun sangat. Dan Bapak Ibu sekalian, terima kasih
Alhamdulillah, syukurillah, ala ni'matillah, ni'matil iman islam, ni'matil khilafat. Alhamdulillah milu mizan, memuntahil ilmi, mamabalaga ridha wa zinata aksi. Walakhiran, wallahu muafiq, ila kumitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih dokter. Sehat selalu. Izin saya leave meeting dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yadidin. Siap. Lanjut Pak Yadidin. Mas Imam semangat kayaknya tuh. Ini nggak ada absennya ya? Ada teacher loh. Loh, Sama Bu Santi. oh gitu. Sudah di grup juga, Pak? Oh di grup. Saya coba absen dulu Bu. Mohon maaf nih. Di Gimana Mas Imam? Bu Santi. Ya, Pak. Nah, itu udah sebenarnya disampaikan Pak Didin tadi, teman-teman itu kan kalau bisa ya ada kelanjutan nantinya walaupun tidak sering kita bahas-bahas apa itu sama Pak Dokter. Boleh, Pak. Jadi, ya bisa lah siapa handle kan. Sore Mas Imam. Iya. Ya. Tadi dibuatkan, Itu. dibuatkan jadwalnya aja. Ini Ya Mas Imam semangat gak ya? ya betul. Tinggal Pak Amrul aja nanti diagendakan yang tiap 1 bulan sebagai sekali yang membuat Zoom Meet-nya. fasilitatornya. Pakai Google Meet aja. Nanti Boleh, komunikasinya sama sama Bu Santi Ya, supaya boleh. lebih bebas. Pak Amrul komunikasikan saja. Jika beliau bisa kapan kita Pak Jamal semangat Pak Jamal. Pak Jamal Jamal mana nih Pak Jamal? Pak Jamal kabar? Pak Jamal. Bu Santi, sebentar mau cross check ini papan tugas. Kenapa, Pak? Ini apa namanya pengumpulannya bagaimana ini untuk pengumpulan tugasnya? Kayak Prof Tauhid, terus Dr. Juli. Ya, untuk itu kan masing-masing yang Pak Taufik itu ke email. Kemudian kalau udah ke Pak Amrul, ke Bu Juli itu